Halo semua, perkenalkan kami dari tim Aloha dan sekarang kami ingin memberitahukan proyek tugas besar kami di mata kuliah DevOps. Nah, pertama-tama kami ingin memberitahu dulu nih latar belakang apa sih yang kami buat dan kenapa kami buat aplikasi ini. Jadi yang pertama, kenapa kami membuat ini? Kami ingin membantu tim developer dan project manager, terutama di bidang pengembangan aplikasi, itu untuk membuat aplikasi atau membuat software. Dengan cara apa? Kami ingin membantu project manajemennya, di mana sekarang ini project manager seringkali mendapati masalah yang sering disebut dengan visibility gap, di mana karena manajer ini tidak bisa memantau 24 jam, jadi kadang ada tuh developer atau developer staff-staff yang dia cuma kelihatan online doang, padahal dia nggak kerja. Kan itu juga merugikan ya. Nah, selain dari itu, ada juga masalah micromanagement, di mana si project manager ini kan harus tahu perkembangannya. Tapi kadang project manager ini jadi bertanya-tanya terus, detail sekecil apapun, dan membuat si developer itu tuh capek, lelah, burnout, dan akhirnya dia pelan-pelan menjauh, pelan-pelan mulai ngilang, avoidant, dan segala macamnya. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah aplikasi project management yang mewadai itu semua. Mulai dari otomasi dari meeting menuju task, sehingga project manager itu tidak perlu apa? Tidak perlu mencatat manual, walaupun memang masih perlu untuk review manual. Namun ini meringankan beban dari project manager itu sendiri. Lalu yang kedua, kami membuat otomasi untuk pihak developer, di mana developer ini tidak perlu em, online terus-menerus dan bisa fokus menuju mengerjakan pekerjaannya. Untuk arsitektur sendiri akan dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk aplikasi kami menggunakan pendekatan berbasis microservice yang dibagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama yaitu external source, yang mana bertugas sebagai titik masuk dan juga input suara ke dalam sistem. Tag yang kami gunakan yaitu ada Zoom, Recall AI Bot, dan juga Webhook. Nah, yang kedua ada Core Engine, di mana berfungsi sebagai inti dari aplikasi Equilibra yang bertugas untuk memproses data mentah jadi instruksi dan juga informasi yang dapat digunakan. Stack yang kami gunakan yaitu Fast API Backend, integrasi Gemini, dan juga distribusi aksi. Yang ketiga yaitu outputs dan juga interface. Nah, blok ini merupakan titik interaksi di mana hasil pemrosesan sistem itu disalurkan ke sistem eksternal atau ditampilkan kepada pengguna. Tag yang kami gunakan diantaranya ada GitHub, GitHub API, lalu Telegram bot, dan juga React plus Fight untuk dashboardnya. Yang terakhir ada data and out. Blok ini adalah fondasi penyimpanan data dan juga keamanan untuk akses aplikasi. Tag yang kami gunakan yaitu ada Supabase, PostgreSQL, terus ada user alias, dan juga real-time data. Nah, lalu kami juga menggunakan React Envite, REST API, Supabase, Gemini, dan juga Vercel. Nah, untuk third party app-nya kami menggunakan Recall AI, GitHub API, dan juga Telegram bot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan Ya, baik. Selanjutnya dari hasil pengerjaan kita masing-masing, dari saya sendiri, saya membuat otomatisasi untuk notification Telegram yang dimana mereka akan memberikan Telegram atau notifikasi kepada user jika telah melakukan eh, pembuatan MOM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isan. Oke, untuk bagian saya sendiri, saya menambahkan atau melakukan migrasi database ke PostgreSQL untuk kolom schedule add di table task. Dan saya juga membuat komponen schedule date picker untuk mengambil data schedule dan juga menampilkannya di schedule kalender yang interaktif di dashboard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nicholas Putra Irawan.
Oke, saya sendiri melakukan modifikasi atau perubahan pada beberapa fitur. Yang pertama itu saya memperbaiki update task yang karena ada perubahan dari segi modelnya, serta sebelumnya ada kesalahan API, maka perlu dibenarkan perlu direvisi agar dapat dipakai. Lalu yang kedua ada search page dedikasi karena sebelumnya itu search bar ini hanyalah sebuah placeholder yang tidak berguna. Oleh karena itu, kami memanfaatkannya menjadi sebuah page tersendiri yang dapat dilihat di sini sudah responsif untuk maaf, sudah responsif untuk mencari project maupun task. Lalu terakhir itu Kanban. Jadi di sini em, sebelumnya Kanban ini kurang responsif, tidak responsif karena harus menunggu request selesai, dapat responsnya baru di refresh. Nah, dan itu merusak user experience. Oleh karena itu, kami menerapkan sistem agar dia seamless dari perubahannya. Misal kita pindahkan dari bab ke VGK ini, itu langsung dieksekusi perubahannya dari segi front end, dan untuk requestnya itu dijalankan secara asinkron di belakang layar. Untuk perubahan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini saya melakukan perubahan pada fitur atau penambahan fitur kudos, yaitu fitur yang digunakan untuk memberikan sebuah apresiasi kepada anggota tim untuk menjaga moral agar kerja tim tetap terjaga. Di mana di fitur ini saya juga menambahkan beberapa function, yang diantaranya itu function untuk menambahkan kudos yang terintegrasi dengan database langsung dan juga akan mengakses API dari uh, s- dari Supabase sendiri. Kemudian sini juga saya menambahkan beberapa function, yaitu function yang untuk membuat router seperti create dan get, dan masing-masing ini berfungsi sebagai pembuat dan juga mengambil kudos dari database yang sudah terdeploy. Nah, bisa dilihat ini merupakan tampilan dari appreciation board yang digunakan untuk memberikan apresiasi kepada anggota tim, baik kita bisa menampilkan nama pengirim ataupun kita bisa mengirimkan secara anonim. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita bakalan masuk ke bagian CI/CD yang kita kerjakan. Ya, di sini em, dari hasil yang kita kerjakan, kita menggunakan SonarQube buat analisa analisa kode kita. Nah, dari hasil push beberapa kali dari saya, Isan, Niko, dan Irfan, ada dua hal yang urgent sekali. Sedangkan untuk branch Isan dan Niko itu sudah lulus. Nah, untuk yang pertama dari yang gagal dari Dev Damai yaitu analisa SonarQube-nya tertahan di status gagal. Namun penyebab utama bukan karena kodenya error, melainkan karena ada suatu metrik yang belum terpenuhi, yaitu code coverage-nya. Code coverage-nya, metrik ini membuat status quality gate menjadi merah. SonarQube mendeteksi 15 barcode yang belum dilindungi oleh unit tes sama sekali. Padahal requirement defaultnya lulusnya minimal 80%. Itu yang menyebabkan dev damai tidak lulus. Selanjutnya ke dev Irfan yang dimana banyak sekali PR-nya. Yang pertama, gagal melewati quality gate karena status merah melanggar kondisi utama yaitu eh, realitability rating, yaitu eh, ratingnya sangat jelek banget E, dan mewajibkan rating standarnya A untuk bisa lulus.
Lalu yang kedua ada 26 isu. Penyebabnya karena eh, isu ini tuh terjadi karena tadi nilai reliability-nya jadi banyak isu-isu bug yang perlu dicek lebih lanjut. Dari permasalahan tersebut ada beberapa resolusi yang perlu dilakukan. Dari Dev Damai yang pertama kita bakalan melakukan unit testing, membuat script, pengujian otomatis, lalu eh, untuk mencapai target coverage-nya kita tidak menguji skenario sukses doang, tapi kita bakalan mencoba gagal sampai melampaui batas minimal yaitu 80%. Lalu selanjutnya kita bakalan bug fixing di punyanya Irfan. Kita bakalan klik 26 panel new issue, kita cek satu-satu kode mana yang bermasalah. Selanjutnya kita bakal menuliskan test script untuk mencapai atau membebas minimal 80 dari 160 kode logika yang menjadi sasaran coverage. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Baik, untuk bagian selanjutnya kita masuk ke pada eh, aspek DevSecOps-nya. Nah, di mana pertama-tama di sini kami melakukan threat modeling dengan framework Stride, yang mana ada 6 aspek yang kami validasi dan juga analisis. Yang pertama yaitu spoofing, tempering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan juga elevation of privilege. Sebagai contohnya di sini spoofing itu ancamannya merupakan atau ancaman yang dapat terjadi itu pemalsuan identitas pihak ketiga untuk mengakses sistem. Jadi user lain itu bisa login dengan identitas yang dipalsukan dari pihak ketiga. Nah, di sini kami menerapkan mitigasinya yaitu dengan menggunakan OAuth ketika melakukan integrasi dengan GitHub. Kemudian di sini juga kami melakukan dependency check yang dimana tujuannya adalah untuk memitigasi risiko yang diakibatkan oleh dependensi yang kami gunakan. Kemudian juga kami telah menggunakan requirement.txt untuk instalasi library pada backend, serta penggunaan package.log untuk dependensi di bagian front-end-nya. Dan nantinya kedua dependensi ini telah diotomatisasi melalui CI.yaml untuk melakukan cek berkala setiap ada pull request atau merge pada branch master. Dan bagian selanjutnya kami juga menggunakan GitHub Secret untuk menyimpan hal-hal yang sifatnya itu privacy seperti client, kemudian instalasi ID, private key, dan lain-lain. Ini kami simpan di dalam GitHub Secrets. Dan juga beberapa variabel yang cukup krusial dan privacy itu juga kami simpan di bagian ini. Kemudian ada branch protection. Di sini kami memastikan bahwa setiap kali ada pull ke atau push ke master itu tidak langsung dilakukan merge, akan tetapi perlu dilakukan review terlebih dahulu untuk memastikan kualitas kode yang di-push itu memenuhi dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, jadi kesimpulan akhir dari proyek kami ini, kami telah menerapkan CI dengan menggunakan GitHub Action. Kemudian juga kami telah menerapkan aspek DevSecOps, di mana kami melakukan analisis dengan threat modeling dengan menggunakan framework Stride. Terus juga kami telah menerapkan branch protection dan juga menyimpan variabel-variabel privacy di dalam GitHub Secrets. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.